yang pembelajaran kemarin? The last meeting? Yes. What is the last meeting? Siapa yang ingat? Simple past. Oke, good. Simple past. Ada yang ingat kali? Gak ada. Contoh. Kalau masih ingat contohnya. Who knows? Siapa yang tahu contohnya? I drank orange juice. Okay, good. The others? I went to Bandung. Okay, good. Kemarin kita sudah mempelajari tentang simple past tense. Simple past tense itu mempelajari tentang kegiatan di masa lalu. Okay, good. And now we will talk about recount text. Recount text. Ada yang tahu recount text itu apa? No? No. No? No. Recount text. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang simple past tense, recount text itu tentang simple past tense. Jadi menceritakan tentang masa lalu. Ada yang punya masa lalu yang indah? Enggak. Masa lalunya kelam. I want to dance banana. Banana? Oke. Ketika saya bilang pil, Anda buka. Berarti dibuka. Dikupas. Ketika saya bilang potong, cut. Berarti potong kayak memotong. Selanjutnya kita bilang eat, berarti apa? Biasanya shake, berarti di blender, di mix, di dalam perut. Pot banana berarti di pakai siap. Ready. Banana. Then peel banana. Peel banana. Peel banana. Peel banana. Cut banana. Yang nanti tujuannya setelah Anda melihat video pembelajaran ini, Anda bisa bercerita tentang masa lalu atau kegiatan di masa lampau, menceritakan kembali. Seperti kalau Anda mau jalan-jalan ke pantai, setelah jalan-jalan ke pantai Anda bisa bercerita, atau setelah jalan-jalan ke Jakarta contohnya. Ini nanti masuknya ke recount text. Nanti saya berikan contoh videonya. Nanti setelah itu tujuannya Anda harus bisa menceritakan kembali tentang video yang ada di sini. You understand? Do you understand? Yes. Do you understand? Yes. Let's see. How long? Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. Grab some snacks. Sudah membuat kelompok yang seperti kemarin. Nanti tugasnya kelompok dilihat di kertas yang sudah saya bagikan. Itu ada tugasnya. Kalian menganalisis video yang akan Ibu putar. Are you ready? Ready. Good. Kita mau mencapai jam ini. Suara
nih. My unfortunate was amazing. My family and I went to Paramilitary State that is located in Yogyakarta. We woke up early in the morning and prepared everything. We brought some snacks and beverages such as potato chips, cheese sandwiches, water, and fruit juice. We went to the beach by car. We left at 7 o'clock in the morning. The trip took about 3 hours and arrived at around 10 p.m. As I stepped on the beach, I really wanted to feel the water and swim there. So, we changed our clothes first and then swam for about an hour. It was tiring and made us hungry. My mother then prepared all the snacks and drinks. After having snacks and drinks, then I played on the sand, made a big sand castle with my sister. While my parents were going for a walk around to enjoy the lovely scenery. Before the day was getting dark, we decided to go home. Before we went home, I looked for some beautiful souvenir at the nearby shop there. We went home at about 5 p.m. It was a memorable experience for me with my family.
HP-nya cekel. Bisa dong, Wi. Kayak orang Wi. That will be presented by Andi Radiana. Jangan tahu-tahu. Question number 1. What do you use activity? Number 2. Analyze the paragraph of the context with adding part of orientation, series of events, and reorientation. Our activity: watching video, reading the text, and then arrange the sentences to the paragraph after we analyze the paragraph together to find the generic structure of the context. Yes, it is physically. My last holiday was amazing. My family and I went to Parakitis Beach that is located. Dan seterusnya itu termasuk orientation. Dan I stayed on the beach sand, swam, having snack and drink, played in the sand, made a big sand castle, enjoyed the lovely scenery. Dan seterusnya itu termasuk series of events. Dan terakhir, it was memorable experience, itu termasuk reorientation. Baiklah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih yang sudah maju ke depan untuk mempresentasikan
Lewat mas. Is there any question? Ada yang mau ditanyakan? No. No yang cowok yang belum ini kenapa? Masih bingung materinya? Understand nggak bisa tadi? Oke nih, saya perlihatkan dulu materinya sebenarnya seperti ini. Jadi kalian tadi masih agak bingung atau tidak ini? Masih? Nah, yang kita bahas adalah tentang recount text. Ya? Recount text tadi saya sudah kasih video di depan. Di depan itu saya suruh mengamati isi dari video. Tadi alhamdulillah tadi sudah ada yang paham bahwa video itu nanti akan dibuat menjadi teks recount. Jadi menceritakan ulang tentang kejadian yang tadi. Ada orang pergi ke pantai, itu tadi kan ada dialognya. Setelah itu digabungkan menjadi teks dan diceritakan. Itu namanya recount text. Itu namanya recount text. Selanjutnya ada table of content dari recount text. Ada definition, purpose, social function, generic structure, language feature, and type of recount text. Tentang recount text ini definisinya. Jadi yang kurang paham nanti saya harapkan setelah saya kasih penjelasan sedikit nanti bisa meneruskan tugas yang tadi saya kasihkan ya. Definisinya seperti ini. Recount text is a text which detail event or experience in the past. Artinya konteks adalah teks yang menceritakan kembali tentang kejadian atau pengalaman di masa lalu. Yang pernah ke Jogja silakan ceritakan tentang pengalaman di Jogjanya ya. Itu tadi purpose of recount. Tujuannya apa? Yang pertama adalah memberi informasi. Yang kedua adalah motivation atau memberi motivasi. Yang ketiga mendokumentasikan kejadian. Yang terakhir menghibur pembaca. Jadi dari teks recount itu bisa sebagai informasi. Kemarin kamu mana aja? Saya kemarin dari pantai dan sebagainya. Untuk motivation, kalau umpamanya bisa menceritakan tentang pengalaman yang bagus. Umpamanya saya kemarin dari belajar tentang cara membuat robot. Nah itu juga bisa untuk motivation. Jadi besok lagi temannya bisa termotivasi tuh bagaimana cara membuat robot. Contohnya seperti itu. Selanjutnya ada mendokumentasikan kejadian. Jadi recount itu selain umpamanya ditulis kembali itu bisa untuk menceritakan ulang, itu bisa menjadi dokumentasi. Kalau zaman dahulu itu ada diary, ada book diary, ada kalau sekarang apa? Pernah membuat tulisan coret-coretan di buku? Diary book? Tuh, bisa juga sebagai dokumentasi kejadian. Menghibur pembaca pun bisa sebagai penghibur pembaca. Jadi dengan membaca teks tersebut kita seolah-olah bisa masuk ke dalam teks tersebut. Social function. Fungsi sosialnya adalah to retell past event, either to inform or entertain the reader. It's a way to share personal experience, historical event, or even fictional narrative that have already happened. Sama ya, bahwa menceritakan kejadian yang masa lalu. Generic structure, jadi struktur kalimat yang digunakan. Kalau tadi sudah bagus sekali yang maju ke depan itu menggunakan past event, kejadian di masa lampau. Jadi teks yang digunakan itu untuk struktur kalimatnya menggunakan past event. Untuk kata kerjanya bentuk berapa tadi? Bentuk kedua. Bentuk keduanya dari go apa tadi? Where ya bro. Itu seperti itu contohnya. Kalau
information needed to understand the text. Who was involved? What happened? And when it happened. Oke deh, orientation ya. Nih, orientation it gives the reader the background. Jadi kejadiannya di mana, siapa saja yang ada di kejadian tersebut dan kapan waktunya. Itu adalah orientation. Event, kejadian. A series of event. Jadi setelah tahu siapa yang ada dalam cerita, itu di sana ngapain aja, apa yang dilakukan di sana, itu eventnya. Reorientation, a person comment about the event. What happened in the end? Jadi kesimpulannya, setelah tadi jalan-jalan lama seperti ini, ternyata itu adalah kejadian yang sangat menggembirakan atau tak terlupakan. Ini namanya orientation. Ada pertanyaan? Is there any question? No. Bisa dipahami? Yes. Can you get it? Yang laki-laki bisa? Yes. Laki bisa dilanjutkan mengerjakannya nanti ya? Yes. Yang perempuan yang sudah pinter, berarti nanti laki-lakinya harus lebih pintar. Siap nanti presentasi lagi yang laki-laki? Siap. Kalau nggak bisa sekarang besok gitu? Yes. Gitu ya? Sebenarnya harusnya laki-laki dulu ya? Yes. Yang laki-laki harusnya lebih pintar dari yang perempuan. Yes. Yang penting masih mau ber? Yes. Oke, ini language teacher menggunakan simple past tense, menggunakan adverb of time. Adverb of time itu tahu? Adverb of time. Tahu? Adverb of time apa? Keterangan waktu. Apa saja di past? Di past event keterangan waktu apa saja? Apa? Yesterday, oke good. Yang perempuan apa? Last week, oke ada di sini ya. Apa lagi? Last month. Oke. Adverb of sequence. Ada first karena cerita ya. First, the second, then, and then, after that, finally, and then. Adverb of sequence. Oke. Type of recount text. Yang pertama ada personal recount. Personal recount berarti pengalaman pribadi. Factual recount, fakta yang terjadi. Imaginative recount berarti imagine. Seandainya, berandai-andai berarti imagine, ya. Jadi bisa pengalaman pribadi, bisa kejadian yang terjadi atau kecelakaan atau apa, bisa dipakai untuk text recount atau imaginative, imajinasi bisa juga menjadi recount text. Oke, good. Thank you. Ini adalah penjelasan sedikit dari saya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya punya teks sedikit atau apa namanya, tugasnya individu. Nanti di grup WA nanti saya kasih linknya untuk dikerjakan. Iya Bu. Ya. Dikerjakan langsung dikumpulkan ke saya. Oke. Bisa? Yes. Yang laki-laki saya minta besok harus sudah siap untuk mengerjakan. Yes. Untuk pelajaran hari ini kita sudah belajar tentang apa? Apakah hari ini pembelajaran kita menyenangkan? Tempat Anda hari ini dapat apa? Dapat ilmu. Apa ilmu apa ini tadi? Cerita? Masa?
sekarang saya bikinnya fresh.